Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bismilda Putri Susanti, NIM 2112111835, kelas 1B, Prodi S1 Keperawatan Stikes Mercu Bakti Jaya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi Pancasila tentang teori kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. A. Pengertian ilmu. Abbas Hamami Mintaredja dalam diktat yang berjudul Epistemologi mengetengahkan bahwa ilmu atau science dalam bahasa Inggrisnya berasal dari bahasa Latin scientia yang diturunkan dari kata science yang artinya mengetahui atau belajar. Istilah ilmu merupakan satu istilah yang mempunyai perwahayuhan arti. Oleh karena itu, baik para ahli filsafat maupun para ilmuwan sering melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini dapat dari sudut pandang sebagai pengetahuan atau hasil kegiatan, tetapi juga dapat dari sudut pandang metode atau aktivitas seperti diturunkan dari kata research sebagai belajar. Ilmu dapat dipandang sebagai hasil dan dapat dipandang sebagai proses. B. Metode dan kebenaran ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, dengan kata lain pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah dalam proses untuk menemukan pengetahuan yang dipercayai terdiri atas beberapa langkah tertentu yang kait-mengait satu dengan yang lainnya secara dinamis. Metode ilmiah merupakan sistensi antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Berpikir rasional menggunakan model berpikir deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran ilmiah yang menggunakan premis yang telah diketahui secara ilmiah, maka kontradiksi dalam penalaran selanjutnya dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang bersifat objektif, maksudnya betul-betul didukung oleh fakta kenyataan. Dalam proses untuk mencapai kebenaran tersebut, ilmu tidak hanya memakai teori kebenaran korespondensi saja melalui pemikiran empirisnya, tetapi juga kebenaran teori kebenaran koherensi melalui pemikiran rasionalnya. C. Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem ilmiah benar-benar merupakan satu objek pembahasan bahwa secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, objek pembahasan Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan objek material, yaitu bangsa Indonesia dan segala aspek pula budayanya. Atau dengan perkataan lain, objek material Pancasila adalah segala unsur nilai yang secara konkret tercermin pada bangsa Indonesia berupa kepribadian sifat, karakter, dan pola dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Objek formal Pancasila adalah berupa pelaksanaan Pancasila dalam praktek kenegaraan secara resmi segi yuridis kenegaraan. Pancasila sebagai sistem ilmiah juga bersifat sistematik. Satu ilmu harus mempunyai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kesatuan tersebut mempunyai bagian yang saling berhubungan, baik berupa hubungan interrelasi maupun interdependensi. Sekarang akan dibahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat atau satu sistem filsafat harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Objek filsafat bersifat menyeluruh, artinya tidak berupa hal khusus tertentu. Sistem filsafat harus bersifat koheren, metodenya bersifat berdasarkan atas atau sampai ke hakikatnya, dan kadar kebenarannya bersifat spekulatif. 2. Pancasila sebagai sistem filsafat bersifat konsepsional. Menurut Katsof, konsepsi ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia. 3. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh.
Sistem filsafat Pancasila di dalamnya telah tersusun atas pola yang dapat mewadahi semua persoalan kehidupan dan menampung dinamika masyarakat. Yang keempat, sistem filsafat harus bersifat koheren, bahwa bagan konsepsional tersebut berhubungan satu dengan lainnya secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Yang kelima, sistem filsafat juga harus bersifat spekulatif, yaitu merupakan hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal serta pangkal tolak pemikiran atas sesuatu hal. D. Sistem kefilsafatan Pancasila Nato Nagoro. Sistem filsafat Pancasila merupakan satu bagan konsepsional. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia yang menurut Nata Nagoro diambil dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia. Bagan konsepsional dalam sistem filsafat Pancasila juga bersifat rasional, yaitu bahwa antara masing-masing sila dalam Pancasila berhubungan secara logis. Menurut Nata Nagoro, pengertian hakikat abstrak ini dimungkinkan bahkan seharusnya pada rumusan Pancasila. Teori kebenaran Pancasila. Satu teori koherensi. Bagi teori kebenaran ini, pernyataan dianggap benar jika pernyataan bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. 2. Teori korespondensi. Menurut teori korespondensi ini, satu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Yang ketiga, teori pragmatik. Menurut teori ini, nilai kebenaran proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Kebenaran ilmu berdasarkan teori kebenaran Pancasila. Pada dasarnya, kebenaran ilmu meliputi dua jenis teori kebenaran, yaitu koherensi dan korespondensi. Teori koherensi tampak dalam langkah metode ilmiah dari penentuan masalah, penetapan kerangka masalah, dan hipotesis. Teori korespondensi tampak dalam langkah metode ilmiah selanjutnya, yakni verifikasi hipotesis sampai pada teori ilmiah. Teori kebenaran Pancasila dalam sistem kefilsafatannya perlu ikut peran serta dalam menggapai kebenaran ilmu, bahwa kebenaran ilmu itu tidak hanya gabungan teori koherensi dan korespondensi serta kesepakatan atau konsepsional dari para ahlinya saja. G. Pengembangan ilmu di Indonesia. Berkaitan dengan pengembangan ilmu, kebenaran ilmu dihadapkan dengan prospek ilmu. Setiap ilmu selain untuk mencapai kebenaran objektif, juga selalu memperhitungkan masa depan. Perhitungan ini berkaitan dengan kemungkinan untuk mengembangkan baik berupa penyempurnaan maupun melengkapi teori yang sudah ada, bahkan dapat saja mengganti dengan teori yang baru sama sekali. Selanjutnya, contoh Pancasila sebagai pengembangan ilmu. 1. Pada sila kedua. Contohnya, bahan baku dari industri semen adalah kapur dan tanah liat. Dalam industri itu pun menggunakan teknologi seperti alat bor. Jika tidak ada aturan yang berlaku, maka bisa terjadi eksploitasi dan penyalahgunaan untuk kepentingan sendiri dan bisa menyebabkan ketidakadilan. Yang kedua, pada sila ketiga, contohnya yaitu stok hoax dalam media sosial. Media sosial dan internet merupakan hasil dari iptek sering menyebabkan bangsa Indonesia panik ataupun terpecah belah menjadi beberapa bagian. Oleh karena itu, iptek haruslah digunakan untuk mempersatukan bangsa, untuk memperkuat rasa nasionalisme, dan tidak digunakan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Yang ketiga, pada sila keempat, contohnya yaitu dalam perkembangan teknologi nuklir menuai banyak kontra, sehingga harus dimusyawarakan. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.